Shalom, salam jumpa dalam program Cahaya Kasih Natal yang diproduksi oleh TVRI Papua Barat. Bersama kami saat ini ada Pastor Reverend Dr. Suset Hetting. Well, it is my privilege to share with you at this Christmas time. Adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa membagikan sesuatu di malam Natal ini. And I count it a privilege to share with you what's on my heart for you at this Christmas time. Dan saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya di masa Natal ini. So first of all, greetings to all of Manokwari and Papua Barat and Papua. Di awal saya ingin mengucapkan salam hangat bagi Manokwari di Papua Barat dan juga Papua. And in this time that we are celebrating the birth of Jesus, Dan saat ini di masa kita merayakan kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus, let's look what the Lord is trying to say to us at this time. mari kita melihat apa yang ingin coba Tuhan sampaikan kepada kita di But saat first ini. of all, let's pray. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa yang di surga, it's our privilege to think about your Son that has come. adalah sebuah kehormatan kalau kami boleh memikirkan kelahiran Tuhan Yesus. Father, we want to thank you that your love is for everyone so much Tuhan, kami mau berterima kasih karena kasih-Mu yang demikian besar bagi kami. that you sent your own Son. Sehingga Engkau mengutus putramu. For indeed you say God so loved the world that he sent his only begotten Son. Dan memang Engkau berkata di dalam firman-Mu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal. And we thank you for that. Dan kami berterima kasih untuk I hal pray for tersebut. everybody that's listening to me now, Lord. Aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan pesan kami saat May ini. they hear what your Holy Spirit want to say to them. Kiranya mereka boleh mendengar apa yang Roh Kudus coba sampaikan kepada May your mereka. blessings be there with them right now where they are watching this program. Kiranya berkat-Mu menyertai setiap mereka yang menyaksikan program ini. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. So in this time that I can share with you, Di saat ini saya ingin membagikan kepada pemirsa semua, I can't help but think of the wonderful things I learned in Papua since I arrived here as a foreigner. saya seringkali memikirkan hal-hal yang indah, yang luar biasa yang ada di Papua ini ketika pertama kali saya tiba di Manokwari. You know, for us in Germany, Christmas is very quiet, very solemn, very inside just family. Bagi kami di Jerman, perayaan Natal itu kami buat dalam keadaan yang tenang, yang sangat sunyi senyap, seperti itu. Yes, going to church, of course. Ya, tentu saja kami tetap pergi ke gereja. But here in Papua, Tetapi di sini di Papua, I learned that Christmas is kept as a great celebration and joy and fellowshipping and color. di sini di Papua saya belajar bahwa masa Natal adalah sukacita yang besar dengan penuh warna-warni dan juga hingar-bingar. I learned here in Papua about the candle ceremony. We didn't know it. Di sini juga di Papua saya belajar mengenai penyalaan lilin. But Tapi kami di Jerman tidak memilikinya. But I find it wonderful. Tetapi saya tetap mengatakan bahwa itu adalah hal yang luar biasa, yang indah. Beautiful customs we learned here in Papua. Thank you for that. Budaya yang cantik sekali yang saya pelajari di Papua. Terima kasih untuk hal tersebut. But now I like to share with you. Tetapi saat ini saya ingin membagikan kepada pemirsa semua. Maybe you can think with me about what it must have been like that night when Jesus was born. Mungkin kita bisa sama-sama memikirkan seperti apakah malam di mana Yesus dilahirkan pada saat itu. You know, we are thinking, we're singing, we've got lights, we've got celebration, we've got joy. It was not like that night when Jesus was born. Di sini ketika kita merayakan Natal, ada perayaan, ada terang, ada cahaya, ada semuanya ada, tetapi tidaklah demikian yang terjadi ketika Yesus dilahirkan malam itu. In Luke chapter 2, we see that when Jesus was born, it was in a time of very great stress, very great political uproar. Di kitab Lukas yang kedua dikatakan bahwa di masa Yesus dilahirkan itu adalah masa-masa yang sulit. Di situ ada terjadi masa kegemparan. The command went out. Everybody had to go from where they were born and they had to be registered.
perintah telah dikeluarkan bahwa mereka harus kembali ke kampung halaman masing-masing untuk mendaftarkan diri mereka. So, saudara, the whole nation was in an uproar. Jadi saudara, seluruh bangsa pada saat itu ada di dalam masa kegemparan dan hiruk pikuk yang luar biasa. For example, imagine you were born in Medan. Contoh saja kalau engkau dilahirkan di Medan And now you are here in Manokwari. dan engkau saat ini sedang berada di It Manokwari. means you had to go back to Medan. Artinya engkau harus kembali ke Medan You pada had to saat get itu. on a ship Engkau harus menaiki kapal or by an aeroplane. atau juga pesawat. Very difficult Tentu saja sangat sulit for them. bagi mereka. Imagine somebody was maybe born in Samaria Bayangkan kalau ada seseorang yang lahir di Samaria, and now they had to go somewhere else. maka kita lihat juga yang lain. The people were poor. Mereka adalah orang, bayangkan kalau mereka adalah orang yang They miskin. had donkeys, Mereka memiliki keledai, maybe a wagon, mungkin juga alat transportasi yang or they lain, had to walk. atau mereka harus berjalan. Imagine what it must been like for the people at that time. Bayangkan situasinya pada saat itu, apa yang harus mereka lakukan. People were frustrated. Orang-orang sangat merasa frustasi. But you know, sometimes God used the most difficult situations for His glory. Tetapi tahukah Bapak Ibu semua pemirsa bahwa seringkali Tuhan memakai sesuatu untuk kemuliaannya. And so I want to encourage you right from the beginning. Jadi saya ingin mendorong Bapak Ibu semua pemirsa dan sejak dari awal. It doesn't matter what your situation is during this Christmas period. Tidak peduli situasi apapun di masa periode Natal ini yang sedang Bapak Ibu hadapi. You might be in a difficult situation. Mungkin engkau sedang menghadapi situasi yang sulit. Maybe a family situation. Mungkin situasi keluarga yang sulit. Maybe a financial situation. Mungkin situasi keuangan yang sulit. Maybe a broken heart. Atau juga mungkin hancur hati. Maybe you lost a loved one. Mungkin kau telah kehilangan orang yang kau kasihi. I don't know what your situation is. Saya tidak tahu situasi apa yang sedang pemirsa hadapi saat I ini. just know that God will use all things for His goodness in your life, no matter how difficult it looks at the moment. Yang saya tahu bahwa Tuhan akan memakai segala situasi untuk menyatakan kebaikannya dan kasih-Nya. And it was the same for Jesus. Sama juga dengan Tuhan Yesus. God had to get Joseph and Mary Tuh- into Bethlehem. Ya, Tuhan harus membawa Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Joseph had to register. Yusuf juga harus mendaftarkan dirinya. Otherwise, they would never have gone to Bethlehem. Kalau tidak perlu mereka pergi ke Bethlehem. But the Son of God had to be born in Bethlehem. Tetapi putra Allah itu harus dilahirkan di Bethlehem. Because Bethlehem means bread of life. Karena Bethlehem itu artinya adalah roti hidup. And yes, Jesus came as the bread of life. Dan memang Yesus datang sebagai roti yang hidup. Bethlehem, house of bread. Bethlehem artinya adalah rumah roti. So God had all things in plan. Tuhan telah menetapkan segala sesuatunya di dalam rencananya. Now, saudara, let's be a little bit practical. Nah, sekarang saudara, mari kita sedikit berpikir praktis. Let's think about what it must have been like for those traveling. Kita bayangkan bagaimana mereka bepergian. Yeah, I mean those that had maybe a hotel or maybe some kind of rooms for people to live, they made the business. Bagi mereka yang saat itu memiliki bisnis penginapan atau ruangan-ruangan yang bisa disewakan, tentu saja bisnis mereka saat itu sedang mengalami prosperity atau kemakmuran. And for those that maybe had animals and a wagon to take people to travel with them, they got the business. Dan bagi juga mereka yang memiliki binatang untuk bepergian seperti keledai dan lain sebagainya atau kereta apapun, itu menjadi bisnis yang luar biasa pada saat itu. But we know that Mary and Joseph were poor. Tetapi kita tahu bahwa Yusuf dan Maria mereka itu miskin. Because when they later took Jesus to the temple, to dedicate him to God, they had only doves. So we knew that they were poor people. Karena kita mengetahuinya ketika mereka menyerahkan Yesus di bait Allah di hari ke-8 itu, mereka hanya mempersembahkan burung merpati. Dari situlah kita tahu bahwa Yusuf dan Maria itu mereka miskin. And here, this father-to-be is running around. I need space, my wife is in labor. Dan Yusuf pada saat itu berlarian ke sana kemari untuk mencari tempat karena waktunya melahirkan telah tiba. You know, before the Lord called me as a pendeta,
I was a midwife. Ya, tahukah pemirsa bahwa sebelum Tuhan memanggil saya sebagai pendeta, saya dulu adalah seorang bidan. Yeah, I brought many babies into this world. Saya telah membantu banyak wanita melahirkan dan untuk melahirkan bayi-bayi di dunia I ini. know a first birth takes time and it's not so easy. Saya tahu ketika seorang wanita melahirkan pertama kalinya bukanlah hal yang mudah dan juga akan memakan waktu yang banyak. And this was Mary's first child. Dan ini adalah putra sulung atau putra pertama dari Maria. Now listen to me. Dan dengarkan Mama Suset, This is the beauty of Papua. ini adalah keindahan dari Papua. Papua is the one place I learned they open their hearts, they open their doors. Papua adalah satu tempat di mana saya belajar bahwa mereka membuka hati mereka dan juga membuka pintu bagi siapapun. They might not have much, Mungkin mereka tidak memiliki banyak, but you are welcome. tetapi mereka terus menyambut. This is the beauty I learned in this beautiful land that I call my second home. Ini adalah keindahan dari tempat atau negeri di mana saya menyebut tempat ini adalah rumah kedua saya. Was not like that for Jesus. Tetapi tidak demikian untuk Tuhan They Yesus. didn't want him. Mereka tidak menginginkan Yesus. Nobody wanted that night to sit when business was good, struggling with a girl that's giving her first child. Tidak ada seorang pun atau tidak ada penginapan yang mau menerima untuk mereka menyadari kalau mereka terima mereka akan menghadapi kesulitan karena wanita ini sedang mengandung dan akan melahirkan putra pertamanya. What I don't understand is actually Yang- Bethlehem is where Joseph's family was. So why did the family not receive them? Nah, yang saya pahami bahwa Bethlehem adalah tempat Yusuf dilahirkan, artinya itu adalah kampung halamannya. Mengapa sanak saudaranya atau keluarganya tidak menerima Yusuf juga? Maybe Mungkin they were rejected mereka ditolak juga oleh because keluarganya. they didn't think that that baby was actually in wedlock, was in time of marriage. Karena mereka mungkin menyangka bahwa bayi yang dikandung oleh Maria ini adalah anak yang hasil dari perjinahan atau anak-anak haram. If only they knew. Tetapi mereka mengetahui. Saudara, Bapak, Ibu, Bapak Ibu Saudara semua, you know, tahukah? we believe for things, we pray for things. Kita percaya untuk sesuatu, kita berdoa untuk sesuatu tersebut. We ask God, please answer our prayers. You promise us things. Kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan Engkau telah berjanji mengenai hal ini. And then God answer, Lalu kemudian Tuhan menjawab. but not the way we think. Tetapi cara Tuhan menjawab tidak seperti yang kita pikirkan. I can imagine how these people sit there frustrated with the Roman government and says, when is the Messiah coming? When is this Messiah coming we are waiting for? Saya mengerti bahwa pada saat itu masyarakat mereka menantikan Mesias. Mereka bertanya kapan Mesias datang di tengah kegemparan di bawah pemerintahan Romawi pada saat itu. Oh, he came Ya dia datang that night. malam itu. But he didn't come the way they expect him to come. Tetapi cara Tuhan Yesus datang tidak seperti yang mereka harapkan. We see that actually in the Bible again and again. Kita melihat di Alkitab lagi dan lagi. We see when Isaac wanted a wife, Kita melihat ketika Ishak menginginkan istri, the servant came with the camels. hambanya datang dengan keledai atau unta. He was a bond servant, they could see by the mark. Dia adalah anak yang dilahirkan pertama dan ditandai. And then he wanted water for his camels. Lalu dia menginginkan air untuk ternaknya. Rebecca could never have known that right there in that bondservant stood her destiny. Ribka tidak pernah mengetahui bahwa putra tunggal dari Ishak, putra tunggal dari Abraham itu adalah tujuannya atau akhirnya dari hidupnya. Because of the beauty of her heart. Karena keindahan dari hatinya lah. And she opened her heart Dan and dia- started serving him and serving the camels. God could fulfill her destiny. Karena dia membuka hatinya dan dia melayani dan memberi minum kepada ternak yang dibawa orang utusan yang diutus oleh Abraham ini, maka dia menemui tujuannya. And maybe you're also praying for something already. Dan juga mungkin Bapak Ibu juga berdoa untuk sesuatu And saat maybe God ini. is answering, but maybe not just exactly the way you think it should be.
Dan juga Tuhan mungkin sudah menjawab doamu itu tetapi tidak seperti yang kau harapkan. I remember when I came to Papua. Saya ingat ketika saya datang ke Papua, I'll never forget it. I was in Jayapura. saya tidak pernah lupa ketika itu saya berada di Jayapura. I was in a very big KKR. Saya berada di KKR yang cukup besar. I saw that God would speak just through all the many people in the KKR. Saya berpikir bahwa Tuhan akan berbicara melalui orang-orang yang banyak itu di KKR. But in that seminar, Tetapi di seminar tersebut were 5 men from the mountains. ada 5 orang yang dari pegunungan. I will never forget it. Saya tidak pernah melupakan hal And when I tersebut. saw them, Ketika saya melihat mereka, my heart was very deeply moved. hati saya yang paling dalam ini seperti digerakkan. You see, it was clear to me Sangat jelas pada saat itu bagi that saya God had a plan with this land. bahwa Tuhan memiliki rencana atas negeri ini. And that day, Dan saat itu God didn't say to me, will you come and preach? Will you come and do? He said, will you love the people? Tuhan tidak bertanya kepada saya, maukah engkau datang untuk berkhotbah, maukah engkau datang untuk melayani. Tetapi Tuhan bertanya kepada saya, maukah engkau mengasihi umatku Israel, Papua ini. I did not expect that my destiny would come in the way of 5 men standing there from the mountains. Saya tidak pernah menyangka bahwa destiny saya akan ditunjukkan oleh 5 orang yang sederhana ini dari pegunungan. And maybe the people would not expect that their Messiah would come lying in the trough of an animal. Dan juga mungkin orang-orang tidak menyangka bahwa Mesias itu akan lahir dan dibaringkan di dalam palungan. Did you know Tahukah Bapak Ibu semua? that the feeding place of the animals at that time was made out of stone? Tahukah Bapak Ibu semua bahwa tempat makan untuk ternak pada saat itu dibuat dari batu? So when the angels came and they announced it there to the shepherds, oh, the shepherds knew exactly what that meant. Jadi ketika malaikat itu menjumpai para gembala, gembala sangat mengerti sekali apa yang dimaksud. Go to Bethlehem. Pergilah ke Bethlehem. You're going to find their baby wrapped in cloths. Engkau akan menemui di sana bayi yang dibungkus oleh lampin. Stop, that you know. Tahukah engkau? That you know Tahukah Bapak Ibu semua? that at that time Bahwa pada saat itu when the shepherds had a perfect lamb, ketika para gembala memiliki domba yang tidak bercacat atau domba yang sempurna that they wanted to use later as a sacrifice, dan mau memakai domba itu tersebut sebagai korban, they would take that lamb, mereka akan mengambil domba yang they tidak would bercacat wrap it itu, with cloths, mereka akan membungkusnya dengan lampin and they put it inside the feeding troughs to protect it. dan dia akan menaruh domba yang tidak bercacat itu di dalam tempat pakan ternak. The perfect lamb of God came. Anak domba Allah yang sempurna itu telah datang. Why? Mengapa? Why did God do that? Mengapa Tuhan melakukan hal tersebut? Why would this great God, Mengapa Tuhan yang maha besar itu, who made this earth his footstool, yang menjadikan bumi ini adalah tumpuan kakinya, who says, I measure the waters in the hollow of my hand in Isaiah chapter 40. dikatakan bahwa di dalam kitab Yesaya bahwa Tuhan yang maha besar itu mengukur air laut itu, menakar air laut itu dengan lekuk tangannya. Why would that great God Mengapa Allah yang demikian besarnya itu send his only son to this earth? mengutus putranya yang tunggal ke bumi ini, ke dunia ini? Why would that great God Mengapa Tuhan yang demikian besar that itu, knows no limitation, yang tidak mengenal batasan, come to this earth datang ke dunia ini in the form of a baby? di dalam bentuk bayi? Why? Mengapa? You see, Kita lihat in heaven, di surga the great decision of love was made. keputusan yang besar yang berdasarkan kasih itu telah dibuat. God, look at this earth. Tuhan melihat ke dunia ini. He look at you. Dia melihat Bapak Ibu, He look at me. dia juga melihat saya, He look at us. dia melihat kita semua. He saw our pain. Dia melihat rasa sakit yang kita He miliki. saw our anger. Dia juga melihat kemarahan kita. He saw our weakness. Dia juga melihat kelemahan kita. He saw that we need help. Dia melihat bahwa kita ini memerlukan bantuannya. He knew that in the Garden of Eden, Dia tahu bahwa ketika di Taman Eden, Lucifer has robbed that image of God. He saw this world.
Lucifer telah mencuri gambar ilahi yang ada pada ciptaannya. Ephesians chapter 2 says that while we were still dead in sin, full of our problems and our hate and our anger, God loved us already. Efesus pasal 2 berkata bahwa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa, masih dalam penuh dengan kemarahan, kebencian. Tuhan telah mengasihi kita. And he said, I love you. Dan dia berkata, aku mengasihi No engkau. matter how you are. Tidak peduli apapun keadaanmu. No matter who you are. Tidak peduli siapapun engkau. No matter what you think about yourself or what I think about myself. Tidak peduli apapun yang kau pikirkan tentang dirimu, apa pendapatmu tentang It dirimu. doesn't matter if you think we are good or capable or intelligent or not intelligent. Doesn't matter. Tidak peduli apakah engkau berpikir bahwa saya cukup baik atau cukup pandai, cukup pintar. He loves you Dia mengasihi engkau. because he loves Karena you. dia mengasihi engkau. That's why Jesus came. Untuk itulah Yesus datang. That's why he came to this earth. Untuk itulah Yesus datang ke dunia. The great act of love. Kasih yang terbesar. Like the book of John say, to destroy the works of the evil one. Seperti yang kitab Yohanes katakan, untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. So my news to you tonight today at this Christmas time, Jadi berita yang saya sampaikan di waktu Natal ini adalah there was no space for Jesus. bahwa tidak ada tersedia tempat untuk Tuhan Is there Yesus. space for Jesus in your heart? Apakah ada ruangan yang kau sediakan bagi Tuhan Yesus di dalam Do you hatimu? still hear the knock on the door like the book of Revelation chapter 3 says? Apakah engkau mendengar dia mengetuk seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa dia mengetuk pintu? I stand at the door and I knock. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. I wonder in front of how many hearts Jesus is knocking. Today. Saya membayangkan ada berapa banyak pintu hati yang saat ini Tuhan Yesus sedang ketuk. I wonder in front of how many doors in the heart Jesus is standing like Joseph was standing at that time there in front of the doors. Knocking, make space for the Messiah. Saya membayangkan Tuhan Yesus mengetuk pintu hati, berdiri di muka pintu dan mengetuk seperti Yusuf yang juga mengetuk pintu banyak penginapan dan untuk memberikan tempat baginya untuk boleh melahirkan Or maybe Mesias. you really love God, Atau juga mungkin Bapak Ibu sungguh mengasihi Tuhan. but maybe in your heart the fire and the flame has maybe not burned so high. Tetapi di dalam hatimu api itu sepertinya tidak menyala dengan kuat. You see, Christmas lihat is much more than a celebration. Bahwa perayaan Natal bukan hanya sekedar perayaan. It's much more than just singing and lights and nice food. Natal bukan sekedar lagu-lagu yang indah, terang dan juga makanan yang enak. It's much more than just going from one place to the next enjoying the celebrations. Tetapi Natal juga bukan sekedar bahwa kita mengunjungi dan menikmatinya. It's about a God knocking on your heart. Tetapi tentang Tuhan yang mengetuk hati. Will you open for me? Maukah engkau membuka baginya? Will you make space for me? Maukah engkau membuka dan memberikan ruang baginya? Will you allow me to use the situations in your life for your good? Maukah engkau mengizinkan situasi yang kau hadapi di dalam hidupmu saat ini dia bisa ubahkan untuk kebaikanmu? Will you make this Christmas the Christmas that you and I can fellowship together because I love you, because I love you? Maukah engkau memakai kesempatan Natal ini untuk menjadi sebuah persekutuan? Karena Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. And right there where you are watching me now, Dan dimanapun Bapak Ibu yang menyaksikan saya saat ini, God is right there with you. Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu. He's knocking on your Dia heart. mengetuk pintu hatimu. He's asking you, Dia bertanya kepada Bapak Ibu, will you open? maukah engkau membuka pintu baginya? If you say, yes Lord, Kalau engkau berkata, ya Tuhan, then right there where you are now, maka dimanapun Bapak Ibu saat ini berada, let's pray mari kita berdoa and invite him in. dan mengundang Tuhan Yesus masuk. Say, Jesus, Katakan, Tuhan Yesus,
I hear the knocking on my heart. Aku mendengar ketukan di dalam hatiku. I invite you afresh into my life. Aku mengundang engkau baru dalam hidupku. Change my life. Ubahlah hidupku. I want to make room. Aku mau memberikan ruang. Here I am, Ini aku Tuhan. coming to my life. Masuklah dalam hidupku. In Jesus' name. Di dalam nama And Yesus. I will serve you. Dan aku akan melayani engkau. And now Dan sekarang I pray for you. aku berdoa, Ibu Suset akan berdoa untuk I bless pemirsa. them, Lord. Aku memberkati mereka ya Where Tuhan. they are, Dimanapun mereka let berada. them know Biarkan mereka tahu that this is the time. bahwa ini adalah masa dan That you waktunya. have come because you love them. Bahwa engkau datang karena engkau mengasihi mereka. In Jesus' Di name. dalam nama Let this Yesus. Christmas Biarlah melalui Natal be ini the time menjadi that waktu they know bahwa mereka mengetahui God loved them so much Tuhan sangat mengasihi umatnya. that He sent them His Son Sehingga ia mengirim putranya for you untuk Bapak Ibu and for me. dan juga bagi saya. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. I wish you Saya mengucapkan a wonderful, blessed Christmas time Natal yang indah dan yang diberkati. with your family, Dengan keluargamu, with your church, dengan gerejamu, with the people around you, dengan orang-orang di sekelilingmu, and above all, dan di atas with segalanya, the Christ that loves you more than anybody else. dengan Kristus Yesus yang mengasihi engkau lebih dari siapapun. Merry Christmas. Selamat Natal.